Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar upaya mediasi yang dilakukan oleh tim reformasi kepolisian mengenai ijazah palsunya Jokowi. Hal itu kan sampai membuat Faisal Assegaf itu berkhianat lah, katakan demikian ya. Saya katakan berkhianat ya karena memang tadinya temannya Roy Suryo, malah temannya Refli Harun ada di dalam perjuangan ini, tapi kemudian ya sudah berbelok arah begitu. Nah, dan memang gagal kan upaya itu karena tidak ditanggapi oleh penuntut atau oleh peneliti lah, katakan demikian ya, oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, minggu ini ya Jokowi mengeluarkan narasi baru, yaitu pemberian maaf kepada para tersangka. Nah, yang mana ini saya rasa begitu ya, entah sedari awal sudah dibuat seperti ini. Jadi ada dua klaster kan, klaster 1, klaster 2, yang mana kemudian di dalam pembagian klaster itu ada upaya untuk adu domba, atau ini terjadi dipikirkan selanjutnya begitu, setelah dibagikan ke dalam klaster, kemudian di kemudian hari, yaitu saat ini bisa dijadikan senjata untuk adu domba para tersangka. Saya entah tidak tahu mana yang dipakai begitu oleh termul ini. Cuman yang jelas Jokowi ini masih mengorkestrai permasalahan ijazah palsu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi ini tidak menanggapi ya, atau tidak peduli dengan isu ijazah ini, saya melihat sebaliknya. Ini menjadi salah satu pikiran keras bagi Jokowi itu, karena memang terlihat perhatian Jokowi terhadap permasalahan ini. Nah, setelah Bara JP yang pertama kali mengeluarkan itu, bahwa dia ngobrol ke Jokowi di kediamannya, kemudian mengatakan akan ada pengampunan bagi beberapa tersangka. Sekarang mulai ramai tuh, termul di bawahnya bergerak. Nah, yang mana ya lucunya, permintaan maaf ini tidak pernah dipinta begitu ya. Jadi maaf Jokowi ini tidak pernah dipinta oleh para tersangka, tapi itu kemudian keluar dari Jokowi itu sendiri, yang mana bagi saya ini menjadikan kita harus membacanya terbalik. Jadi sebetulnya ya, mungkin ini dan kemungkinan besar yang mau minta maaf itu Jokowi, minta supaya permasalahan ini dihentikan karena sudah terlalu jauh terlihat dari upaya-upaya untuk memberhentikan permasalahan ini. Nah, entah permasalahan politik di dalamnya Jokowi seperti apa, ini mungkin menjadi saling sandra, karena Jokowi itu suka memakai politik sandra begitu, bukan Sandra Dewi ya. Ini mungkin di dalam peta perpolitikan ini sudah terlalu jauh bermainnya, karena kalau misalkan ini dilihat hanya sebagai narasi publik, tidak akan serius ini Jokowi menanggapinya begitu, kalau ini hanya di dalam permasalahan narasi publik. Cuman permasalahannya ini sudah lebih dalam. Nah, kita akan saksikan sekarang perbincangan antara Semar Termul dengan Roy Suryo kalau tidak salah di sini, yaitu mengenai maaf yang akan diberikan oleh Jokowi, yang mana maaf itu tidak pernah dipinta juga. Kita saksikan ya. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, kecuali 3 nama. Menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi, jangan dicampur dengan proses hukum. Sebelumnya, Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai menyebut ada 3 nama yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Ini juga siapa yang mengemukakan pertama? Kan Jokowi sendiri begitu. Tiba-tiba mau mengeluarkan maaf, kan lucu. Tiba-tiba mengatakan ya permasalahan maaf itu adalah permasalahan pribadi, tapi proses hukum akan berlanjut. Lah kok tiba-tiba berbicara seperti itu?
Ya, ini Jokowi yang pengen dimaafkan nih sepertinya, ingin supaya ini selesai begitu. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya. Mantan wali kota Solo ini juga bilang akan datang ke persidangan kasus ijazah dan menunjukkan ijazahnya mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Bohong ya, itu udah dipinta beberapa kali di Citizen Lawsuit, nggak keluar tuh, nggak datang Jokowinya. Maafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum, prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sebentar, ini seharusnya juga berlaku buat Jokowi itu sendiri ya. Selama memimpin menjadi presiden itu banyak kesalahannya, harusnya hukumnya berjalan tuh, proses hukuman Jokowi itu harusnya berjalan, persidangan ya. Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1. Benarkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersedia memberi maaf terhadap pihak-pihak yang menuding palsu ijazahnya? Sebentar, itu bohong tadi Jokowi itu ya, dipinta sama persidangan itu supaya hadir. Tetapi dengan dalih bahwa Jokowi itu tidak perlu hadir, yang mewakili itu siapanya? Pengacaranya ya. Itu sudah dusta lagi di hadapan muka kita tuh, bohong di depan muka kita Jokowi tuh ya. Silahkan dinikmati para pemilih Jokowi ya. Apakah Roy Suryo CS termasuk yang berpeluang diberi maaf oleh Jokowi? Kita bahas bersama dengan Roy Suryo yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam. Dan juga lewat sambungan Zoom Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syahson. Mas Semar, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Rampai Nusantara kok banyak sekali itu ya ormas-ormas yang tiba-tiba muncul itu. Itu sebelum ada Jokowi, ormas macam apa itu Rampai Nusantara itu? Nggak tahu saya nggak tahu. Cuman kok banyak sekali begitu yang membela Jokowi ini. Aduh. Saya ke Mas, salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau Mas Roy ya, menurut Mas Roy kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya Kok nggak ngaruh sih? nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Enggak Roy? sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan, kan bohong lagi orang itu. Iya. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Iya. Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Iya. Gimana bisa pegang ijazahnya? Ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Sebentar, saya bukan paraphrasing ya. Saya luruskan perkataan Jokowi itu, saya ingin ijazahnya saya pegang. Pakai ingin tuh. Ya, cuman Jokowi itu mengatakan ijazahnya ingin saya pegang itu di dalam membahas kenapa ijazahnya tidak ditunjukkan begitu. Dan itu juga malah jadi kacau kalau memang ternyata ijazahnya diberikan kepada Polda Metro untuk disita, padahal Jokowi mengatakan ingin saya pegang begitu. Sama saja kekacauannya ada. Misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy? Kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah Ngapain ada. cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Ya. Oke, Misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Ya, Mas Roy. iyalah. Kita bahas satu-satu dulu. Soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Pemaafan Roy. dia nggak ngaruh. Sebentar ya, kalau misalkan ijazahnya asli itu tidak akan sampai tidak diberikan apabila ingin diuji oleh penguji yang independen. Karena kalau asli bakal kelihatan aslinya dengan metodologi apapun begitu ya. Kok ribet amat Jokowi itu. Dan kemudian ini nih permintaan pemberian maaf nggak ngaruh. Emang nggak ngaruh Jokowi itu ngomong apa, kenyataannya apa? Mana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Semar tuh ngomong apa tiba-tiba kesakit hati itu ya, kayak psikolog aja. Satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum,
Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya, bahwa ini kan merespon tantangan dari Rosuryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu Akhirnya gimana? direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah, ketika berproses, mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka enggak juga ternyata ditemukan potensi pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah, Kalau ini gagap biasa nggak dalam adil proses lah hukum. sekarang. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak, walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Nggak ngaruh. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah, itu karena memang itu milik Pak bohong kan Jokowi. kata-katanya, gitu loh. Dalam milik Pak Jokowi, Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Aduh, itu Semar itu ya. Anda kalau mau lihat bagaimana orang itu tidak melihat terhadap fakta, nih lihat orang Semar ini. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti ini begitu ya. Entah apa kebutuhannya, apa kebutuhan dapur, kebutuhan makan, kebutuhan politik, entah apa kebutuhannya. Nih ya, Jokowi itu mengatakan bahwa ijazahnya dipegang. Itu perkataan Jokowi itu. Ijazahnya ingin saya pegang dan saya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA dan kuliahan. Kalau yang dimaksud itu adalah dipertunjukkan oleh kepolisian, maka di kepolisian seharusnya ada ijazah SD dan SMP-nya. Nyatanya tidak. Itu kebohongan. Kemudian Termul itu mengatakan bahwa Jokowi itu menunjukkan ijazah kepada mereka 6 minggu yang lalu, atau mungkin sekarang sudah 7 minggu yang lalu tuh, mengatakan itu. Padahal menurut kepolisian ijazah itu disita bulan Juli, tanggal 23 tadi disebutkan. Terus itu tidak dilihat begitu ya fakta itu oleh siapa, oleh si Semar ini. Coba, jadi dagelan apa yang kita lihat sekarang itu, yang kita tonton itu dagelan macam apa? Harusnya setidaknya begitu ya, punya malu. Kalau kemaluan saya rasa punya, cuman kalau malu itu udah nggak ada di orang kayak Semar ini. Ya, berlindunglah kalian dari orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan tidak sampai berurusan begitu ya sama orang seperti si Semar ini. Memalukan. Enggak, kan kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya Mas Rosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa Enggak lah, menenteng kalimatnya ijazah. salah. Nggak Kalimatnya begitu, salah. gitu Oke. loh. Saya akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan. Itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Iya. Aduh, kacau lah pokoknya. Kalau bagi saya bukan hanya permasalahan salah di dalam pemilihan diksi begitu ya. Ini mah sudah bohong dari awal. Ini kurang koordinasi tadinya waktu Jokowi itu mengadakan wawancara. Itu tidak ada koordinasi dulu. Nah, lalu waktu digelar perkara khusus baru di situ ada permasalahan tuh. Entah Polda Metro itu berhubungan dulu sama Jokowi atau tidak, saya tidak tahu ya. Cuman sepertinya ada nih apa plan A, plan B, plan C-nya itu ada. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu. Nah, menurut saya begini ya, persoalan ada yang dimaafkan tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus Nggak ngaruh juga, yang proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah, kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Memang. Karena Sebentar, sebagai warga negara yang baik kita hargai proses hukum, betul apabila proses hukumnya itu berjalan dengan baik dan memiliki integritas. Lah sekarang ya penegak hukumnya tidak punya integritas, dipinta untuk diperiksa oleh lembaga yang independen karena kita sudah punya prejudis, yang mana prejudis itu suuzon lah kita katakan begitu ya. Suuzon itu datang gara-gara gelagat mereka sendiri. Itu tidak diberikan ruang oleh Polda Metro itu. Malah ngomong kemarin tuh si Behudi Humas Poldanya tuh ngomong macam-macam, ngomong udah kayak penentu semua kebenaran tuh Polda Metro sekarang. Lah ini gimana kita mau mempercayakan ini kepada proses
hukum yang ada, sedangkan proses hukum yang kita lihat sekarang tidak memiliki integritas, ya nggak bagus. Memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan lain sebagainya. Dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim, sampaikan, mudah-mudahan Roy dan kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga Saya bisa menerima loh. Kalau nanti misalnya, putuskan lain. jelas terima lah. Iya. kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Ya. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang sedang berjalan Ini sekarang. kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa nggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan Iya. memang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar. Ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Iya. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim Hoax. dari Mas Roy apa Oh gimana? iyalah, kalau fair ya. Enggak, sebentar ya, bukan klaim dari Roy Suryo. Andai kata pengadilan di kita ini itu kompetitif ya, jadi kejaksaan itu memiliki nuansa kompetisi dengan kepolisian, kemudian punya nuansa kompetisi juga dengan KPK misalkan begitu ya, punya juga kompetisi. Jokowi ini bakal jadi bulan-bulanan tuh. Semua bakal menginginkan untuk mengadili Jokowi kalau punya jiwa kompetisi. Permasalahannya di kita ini tidak memiliki jiwa kompetisi. Kenapa? Ya karena orang-orang di dalamnya itu adalah suruhan-suruhan dari Jokowi juga. Yang kita kan tahu siapa Kapolrinya, siapa KPU kita tahu lah kalau mau dibawa-bawa KPU begitu ya. KPK juga demikian. Ya. Mau gimana? Kemarin saya lihat ada video yang mengatakan bahwa yang ada di bawah kuasanya Prabowo itu sekarang cuman salah satunya begitu ya, cuman kejaksaan. Makanya kejaksaan banyak sekali tuh sita uang sampai triliunan dan banyak sekali aset-aset negara yang mulai diambil tuh lewat kejaksaan. Kepolisian mana kabarnya? Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena memang di kita tidak memiliki jiwa kompetisi seperti itu. Jadi kalau di Amerika orang kayak si Jokowi begini, CIA udah turun, FBI udah turun, kepolisian distrik udah turun. Udah jadi makanan sedap ini. Ya orang, belum lagi detektif swasta itu kalau mau. Karena banyak sekali celah untuk mengadili Jokowi, itu banyak sekali celahnya. Ya, dan apakah di kita terjadi itu? Tidak. Makanya kenapa saya ngomong ya ini adalah upaya untuk menginjenir narasi yang ada di media sosial. Itu permasalahannya. Contohnya kalau fair, ya kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung, itu kena ijazah palsu, kena juga padahal yang ngelapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, nih masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dalam proses Iyalah, hukum yang disebut jelas oleh Mas Roy? lah. Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Aduh. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 Pakai periode, ijazah palsu masih semua. mau cari panggung. Itu on the tracknya kepengennya Mulyono ya, on the tracknya, bukan on the track sebagaimana hukum seharusnya. Dan kalau dikatakan Jokowi itu tidak cari panggung lah, saya kemarin nggak tahu ya ini benar atau tidak, karena di dalam komentar itu ada yang mengatakan kalau kamu ke Solo itu ada orang di masjid apa itu katanya yang nawarin Jokowi, yang nawarin datang ke rumahnya Jokowi. Itu ada tuh ya, dan sampai sekarang siapa presiden yang pernah seperti ini ya? Nggak pernah ada presiden seperti itu, nggak pernah ada. Bukan karena prestasinya, bukan, tapi karena dia itu selalu memanfaatkan panggung spotlight itu supaya tertuju ke Jokowi. Nah, yang mana kenapa para politikus yang lain tidak memakai pola yang sama? Karena itu adalah pola yang memalukan. Ya, udik, kampungan, tanpa merendahkan orang kampung, itu udah bahasa Indonesia tuh. Itu adalah gestur yang tidak punya malu.
yang dilakukan oleh Jokowi itu. Lo gimana yang namanya kampanye itu bulan-bulan sebelum masa kampanye itu ilegal kok ada masanya. Jokowi itu gimana caranya menaikkan anaknya, kemudian dia masih menginginkan memiliki pamor di dalam media, itu dipakai cara-cara yang mana tidak pernah terpikirkan oleh politikus yang lain karena itu adalah cara yang memalukan. Tapi Jokowi nggak punya malu, dia lakukan itu. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan mungkin sudah bagian dari hidupnya kan gitu, jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung, tapi begini, ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi Dasar termul, ngomong apa aja begitu ya, faktanya nggak dilihat sama dia itu. mengulang dari apa yang saya sampaikan, karena saya sudah pernah sampaikan itu bahwa Pak Jokowi Maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Sebentar, apa sih Semar ini nggak terganggu pikirannya itu ya, tatkala yang ada di Polda Metro itu hanya ijazah SMA dan UGM, ijazah kuliah, itu yang diklaim asli oleh Jokowi. Apa nggak terganggu? Kenapa saya katakan demikian? Karena kan nalarnya begini, katanya Jokowi mau menunjukkan. Nah kemudian kan Jokowi tidak menunjukkan karena yang menunjukkan itu Polda Metro. Kemudian si Semar mengatakan tuh, tidak harus kan Jokowi yang menunjukkan, Polda Metro menunjukkan pun itu artinya Jokowi menunjukkan. Sekarang nalarnya begini, kalau itu dalam pengertian Jokowi yang menunjukkan, ditunjukkan oleh Polda Metro itu adalah sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Jokowi, apa nggak terganggu pikirannya si Semar itu tatkala yang ditunjukkan oleh Polda Metro hanya SMA dan kuliahan, sedangkan yang dijanjikan oleh Jokowi itu SD, SMP, SMA sama kuliah? Apa dia tidak merasa terhianati dengan omongannya Jokowi itu? Ya, ini orang kan sudah mau ditoyor-toyor kepalanya itu, udah mau dibohongin orang kayak gini mah. Oleh siapa? Oleh seseorang yang tidak memiliki integritas di dalam kejujuran. Gak punya, ya. Tidak, dia Jokowi itu orang yang paling tidak memiliki brand image sebagai orang yang jujur, gak ada. Kalau bohong identiknya Jokowi itu udah. Dan orang seperti ini kok masih bisa dipercaya? Heran, saya tuh gak habis pikir begitu kok, kenapa bisa seperti ini? Ya. Dalam pengertian yang membela-belanya itu kok masih ada begitu. Cepat-cepat tobat kalian itu, cepat-cepat tobat. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Wah, hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang hebat. Akhirnya sekarang dipertegas cerdas banget juga. Ini Semar ini ya. Itu kalau di peradilan Amerika, kalau di peradilan nggak bakal diterima itu objection begitu. How do you know apa people's mind ya, what's inside people's mind, gimana kamu tahu apa yang ada di dalam pikirannya orang itu? Dan itu si Semar ini dengan ketawa-ketawa gitu, saya tahu isi pikirannya Jokowi. Masya Allah, amit-amit, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak punya malu sebagaimana tidak punya malunya si Semar ini. Mudah-mudahan kita tidak sampai menjual soul kita begitu ya, tidak menjual ruh kita kepada siapapun itulah, pada orang begitu ya, seperti si Semar ini. Lihat aja coba. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya dan makanya saya bilang, Mas Semar, saya bilang dia lamis. Orang tahu dulu semua lamis itu. Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah ya sekarang akhirnya wong tuduhan kita benar, ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya ijazah makanya asli? kita uji independen. Yang juga Mas Semar. Mbak, satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa sekarang diuji, Pak? Makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Iya, hipotesisnya sudah boleh, betul yang dia katakan Roy Suryo, karena ada objeknya itu hasil scan Dian Sandi. Lah sekarang kan yang dipermasalahkan kenapa Jokowinya jadi
tipis telinga begitu mempermasalahkan ini kepada persidangan. Pada akhirnya kan Jokowi harus memperlihatkan tuh ijazahnya, yang mana kemarin klaimnya udah sama Polda Metro. Ya itu gak bakalan selesai karena itu harus diuji lagi apanya, ijazahnya itu, karena ini permasalahannya sudah terlalu lama. Trustnya tidak ada, makanya pengadilan lead ya terhadap kebohongan Jokowi itu seharusnya oleh penegak hukum sekecil apapun itu dikejar. Kalau memang yang diinginkan ini adalah objektif truth, kebenaran, bukan tracknya Jokowi tuh sebagaimana yang diinginkan sama si Semar ini. Gak ada, buat mereka itu fakta-fakta itu tidak dilihat sama sekali, kejanggalan, kebohongan, inkoherensi itu tidak dilihat sama sekali sama mereka itu. Kita nggak bisa juga gitu ya, publik juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini lucu bagaimana nih. alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah dari Pak Jokowi, tapi sudah Iya, yang menyimpulkan posting orang-orang dia sendiri. Ini Oke. satu Utama. Oke Mas Semar, ini menarik buat kita Ya bahas. karena yang ada itu, yang ada kan scanan si Dian Sandi. Lah sekarang kalau berpindah objek penelitiannya, ya harusnya kan diserahkan untuk diteliti secara independen, meskipun tidak oleh Roy Suryo misalkan. Nah, kemarin yang dari Amerika saja sudah bisa dikontak kok kalau mau begitu ya. Bisa tuh. Ini gimana sih pikirannya si Semar ini? Aduh. Soal alat ujinya, itu gimana sih Mas Roy? Kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain Makanya yang sudah harus diuji secara independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya, wah ini menariknya Ini bawa gini. apa lagi nih Mas Roy sepertinya? Semar, ya ini Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri Semar. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Nggak apa-apa. Semar ini Minum, seolah-olah nanti. memberi contoh kepada Petruk. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau Coba lihat ya. Saya ini apa ya sebentar. Aduh, Roy Suryo ini berjuang sendirian saya lihat. Dalam pengertian ya, tengilnya Termul itu juga harus dilayani sama Roy Suryo sampai melayani tengilnya sampai ngeluarin wayang seperti ini. Ya ini jadi show lah ya. Cuman kalau saya terus terang ya, dan saya punya hak untuk merasa jijik begitu ya. Saya nggak merasa jijik saja dengan Semar ini. Ya, Semar yang mana? Terserahlah. Semar yang mana tuh? Itu kok begitu ya? Cara komunikasinya begitu, pola pikirnya seperti itu. Membela habis-habisan Mulyono itu kok sampai seperti itu. Kalau saya pengen tahu ya, kalau suatu saat saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang dengan orang macam ini, saya tidak tahu output yang bakal keluar itu seperti apa, saya nggak tahu. Karena kalau saya ini memakai pola dialektika di dalam ada berdebat begitu, pasti akan saya kejar terus. Pasti akan saya kejar terus. Konsistensi di dalam berpikir, dan insya Allah itu bakal dapat begitu ya. Bakal kena ke jantung hatinya itu. Bahwa dia tuh gak tahu malu gitu, dan dia buta, tidak melihat fakta yang ada. Nah ini apa mau dikata ya, saya rasa dicukupkan saja dulu sekian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perkataan itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruknya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga dan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.